Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur biqaulina alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Khalilullah Nurullah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan kitab Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang yang tersesat, dan masih bicara tentang ikhlas. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fi tarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Malikun Ibnu Dinar rahimahullah taala yaqulu. Imam Malik bin Dinar, ulama sufi, beliau berkata, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah, saya pernah membaca di sebagian kitab-kitab yang diturunkan, artinya kitab samawi, inna ahwana ma'ana soni'un bil alim, sesungguhnya hal yang aku paling enteng, yang aku, kata Allah, perbuat terhadap orang alim apa? Idza talabat dunya bi ilmihi, apabila seorang alim itu menuntut dunawi karena ilmunya, itu buat Allah tidak lebih dari sayapnya lalat, nggak ada artinya. Kok guru, kok profesor, kok doktor, kok dosen, kok ahli dakwah, ustadz, ustadzah, ngajar, semuanya itu niatnya ditukar dengan dunia, maka dengan demikian ma'anna soni'un bil alim ahwan, ya enteng, nggak ada artinya di pandangan Allah orang yang mencari dunia karena ilmunya. An uharrimahu ladhiba munajati, yaitu aku akan menghalangi dirinya akan lezatnya munajat kepadaku, karena di dalam hatinya gemerubuk, bergelora, bergejolak, bagaimana harta, bagaimana kekuasaan, bagaimana saya ceramah nanti dapat berapa, misalkan. Jadi ibadah munajatnya itu tidak mempunyai lezatnya bermunajat, karena memang di hatinya dipenuhi dengan urusan dunia. Meskipun dia sedang akan belajar, mengajar, akan ngasih kuliah, tapi begitu niatnya adalah urusan dunia, saat itulah Allah menganggap enteng dan akan dihalang-halangi untuk bermunajat pada Allah. Wa kana Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala, idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya, apabila kalian melihat orang alim, kiai, ulama, profesor, doktor, dosen, guru, apa? Yuhibbud dunya. Kalau semua apa yang kealimannya itu untuk urusan dunia, fattahimuhu fi dinihi, maka kalian curigailah orang itu mengenai agamanya. Pasti nggak ikhlas.
Orang mau ngaji narjet, amplopnya berapa, bisnis tiketnya, wah udah. Bahasa Jawane nggak impact, nggak ngepek. Ya boleh ceramahnya bagus, tapi tidak mempunyai rasa zauk di dalam hati sang pendengar. Fa in kulla muhibbin yakhudhu fima akhabah, karena sesungguhnya setiap cinta itu akan menjemburkan dirinya dengan apa yang dia cintai. Kalau cintanya dunia, seluruh otaknya, hatinya itu tercurah kepada yang dicintai. Seperti anak muda yang lagi kesengsem, jatuh cintrong itu, jatuh cinta itu. Pagi ada kamu, siang ada kamu, malam ada kamu, bangun ada kamu. Kayak lagu aja itu. Di mana-mana ada kamu. Karena memang di situ semua adalah harta. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan intaha, ya fa'lam, ketahuilah, maka itu sesungguhnya yang sangat bahaya. Wa kana Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, dan Imam Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, wa ajabah min alsinatin tusannif wa qulubin ta'rifu wa a'mali tukhalif. Wa ajabahu, dan mengherankan sekali min alsinati, dari lesan-lesan, tusannif, dia pandai mengarang, wa qulubun ta'rifun, dan hati mereka mengerti, dan dari berbagai aktivitas yang menyalahi aturan syariat. Jadi Bapak-Ibu sekalian heran, sudah pinter, sudah alim, ya rezeki sudah cukup, tapi dengan ilmunya itu dia ingin lebih kaya lagi karena ilmu itu. Heran. Wis urusan dunia wis cukup Kapan menabung akhiratnya? Kok semua dihabiskan di dunia, ngaji duit. Ada tamu dimintai duit. Ya. Terus kapan kita itu menabung akhirat kok semuanya dihabiskan di dunia ini? Maka itu Imam Hasan Basri heran kalau ada orang seperti itu. Ngaji-ngaji, ngajar-ngajar, memberi pembimbingan rohani, ojo dituker karo duit, jangan dituker dengan uang. Kita peruntukkan nanti di akhirat. Golek rezeki nyambut gawe, bukan nyambut gawe karena ilmunya itu. Jadi saya mengingatkan buat sendiri-sendiri dan ngajak kepada semuanya, kalau jadi guru ngajar aja. Urusan dikasih berapa Allah, yang penting berkah. Wa qad kana Hatimul Asam rahimahullah ta'ala, dan Syekh Hatim Ibnu Asam rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, inna min asqan nasi yaumal qiyamah aliman allaman nasi bi'ilmihi wa walam ya'mal bihi. Di antara manusia yang paling celaka nanti fi yaumil qiyamah, aliman allamahu, dia adalah orang alim yang mengajar manusia bi'ilmihi, dengan ilmunya, wa walam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Karena apa? Ilmunya untuk golek duit, bukan untuk diamalkan. Banyak seperti ini? Banyak. Jadi dia tidak ngepek, tidak punya impact di dalam kesehariannya karena memang tidak mengamalkan. Apalagi muridnya, enggak berkah. Gurunya aja niatnya enggak baik, ya ilmunya kadangkala muridnya juga tidak berkah. Itulah mengapa dulu kiai-kiai besar itu ngomong sedikit tapi impactnya itu langsung mancelep karena dia ikhlas. Sekarang ya
ngajar harus ada duitnya dulu. Nah, itu karena itu ilmunya tidak berdampak. Wa qad kana Ibrahim At-Tamiyu rahimahullah ta'ala yaqul, Syekh Ibrahim At-Taimi beliau mengatakan, ma aradtu qauli ala amali illa wajadtu amali mukadziban liqaulihi. Saya tidak pernah memperlihatkan ucapan kepada amal saya, melainkan pasti saya sudah mendapatkan amal itu sudah saya lakukan. Kalau saya tidak mengamalkan, mukadziban liqauli, maka sungguh saya adalah orang yang pembohong terhadap apa yang saya katakan. Jadi kiai-kiai terdahulu itu ya jadi suri tauladan. Yang dia sampaikan, yang dia amalkan. Karena niatnya adalah berilmu dan beramal. Ilmu diamalkan, ditaklifkan. Wa kana Ibrahim ibnu Adham rahimahullah ta'ala yaqulu laqad arabna fi kalami falan nulhin. Kami fasih dalam berbicara, maka kami tidak akan keliru. Walahanna fil amali falam nu'rif. Namun kami keliru dalam amal ibadah karena kami tidak fasih. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kami fasih dalam berbicara, maka kami tidak akan keliru kalau dia ngamalkan. Namun kami keliru dalam amal ibadah karena kami tidak fasih. Dari ilmu itu ya diamalkan. Amal berdasarkan ilmu. Itu yang dikatakan Syekh Imam Ghazali, awalul aqobah wa aqobatul ilmi. Dasar seseorang bisa ahlul abidin, ahli ibadah, abid, apabila dia berilmu dan diamalkan. Wa kanal Auza'i rahimahullah ta'ala, dan berkata Syekh Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, idza ja'al i'rabu fil alfadhin dhahabal khusyu'u minal qari'i was sam'i. Apabila telah datang i'rab, ucapan yang fasih pada berbagai lafaz, maka hilanglah kekhusyukan dari si pembaca dan si pendengar. Ini artinya maknanya banyak ini. Idza ja'al i'rabu fil alfat, apabila seseorang itu datang ucapan yang fasih berdasar lafaz-lafaz, memperbaikinya lafadznya bukan amalnya. Kalau qori enak banget, ya. Imam enak banget, sibuk dengan lagunya, bukan sibuk dengan khudurnya. Ya, maka zahabal khusyuk, maka hilanglah kekhusyuan seseorang minal qori'i, dari pembaca, wasam'i, dan pendengarnya. Bapak Ibu sekalian, ini untuk kita ya. Kalau cari imam sholat jangan karena lihat lagunya loh ya. Oh di sana taraweh, qori'nya yang taraweh enak banget, enggak usah banyak-banyak, enggak usah 23, cukup 11 tapi enak loh. Itu sholat karena lagu atau sholat karena Allah? Ayo. Inilah anak-anak muda, anak-anak modern ini loh. Ngapain 23? Nah, sholat itu bukan lamanya, tapi sholat itu khudurnya, tumakninahnya, dhauknya, rasanya. Beda imam yang dhauk dengan imam yang karena main lagu, beda. Lah ini kan lagi tren. Wah di sana aja, di masjid itu enak imamnya, lagunya enak. Ini sholat karena lagu atau sholat karena Allah? Lah ini benar apa yang dikatakan oleh Syekh Azza Al-Awazi. Apabila orang itu sibuk urusan lafaz, urusan mahrad, maka hilanglah kekhusyukannya bagi pembaca dan pendengarnya. Wa kana Sub'an Sauri, dan Imam As-Sari rahimahullah ta'ala yaqul balagha anna Isa alaihi salatu wassalam kana yaqulu, telah sampai informasi kepada saya Nabi Isa telah berkata, mathala may yata'allama wa la ya'malu bihi
perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, kama salim ro'ati zanat sirron, seperti orang perempuan yang zina. Faja'ahal muhadha fahtadhahat, maka tatkala dia sudah sakit mau melahirkan, maka pastilah terbongkarlah apa yang dia rasakan. Artinya sepandai-pandai kiai tapi kalau nggak ngamalkan, opo kowe, itulah apa. Banyak ceramahnya enak tapi tidak pernah ngamalkan, lama-lama ketahuan tuh. Oh nggak sholat, oh nggak zikir, oh nggak baca Quran, oh nggak ngamalkan yang dia pidatokan itu. Banyak ketahuan juga. Nih lama-lama orang ini didengarin kok orangnya begini, Rek. Nah, gitu loh. Karena apa? Dia tidak mengamalkan. Toh akhirnya ketahuan. Wa kadzalika man lam ya'mal bi ilmihi, begitu juga bagi siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, yahfadzuhullahu yaumil qiyamah ala ru'usin fasadin, maka Allah akan membongkar aib orang itu di hadapan para pembesar-besar, ru'us al-asyadi, dan orang-orang yang menjadi saksi. Ketahuan juga kok. Dulu di dunia hebat banget ya orang itu. Jamaahnya banyak, ceramahnya enak, pakaiannya bagus. Yang robyong-robyong, yang pengikutnya itu kalau dia ceramah, yang nyalami begitu banyak. Enggak ngamalkan, ketahuan nanti dia. Gombal kamu. Nanti di akhir akan ketahuan. Oh ternyata itu toh orang itu. Nyotok waktu ngajar, waktu ceramah, kira-kira ketahuan. Wa kana al-asa Hasan Bisri rahimahullah taala yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Imam Hasan Bisri menukil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Idza ja'as syaitanu ila ahadikum wa huwa yusalli, apabila setan datang kepada salah seorang di antara kalian, wa huwa yusalli, dan seseorang itu yusalli sedang salat, maka setan mengatakan faqala innaka mura'un. Lalu setan mengatakan sesungguhnya Anda adalah orang yang riya. Fal yazidhu tulan, maka hendaklah ia menambah lama salatnya itu. Lek banyak orang salatnya pelan. Tapi kalau nggak ada orang kayak nutul manuk. Ya itu di kitab Tajul Arus ya. Seperti ayam yang menutul makanan, tul, sujudnya itu kayak apa aja itu. Tapi kalau banyak orang, maka ketika dia sedang sholat diketahui oleh orang banyak, maka seakan-akan khusyuk. Itu berarti tidak ikhlas. Wa kana Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala yaqul, dan Imam Fudail ibnu Iyad mengatakan, al-amalu li ajlin nasiri yaun wa tarkul amali li ajlin nasirkun. Beramal karena manusia adalah perbuatan riya. Li ajlin nas fahuwa riya. Wa tarkul amal, dan meninggalkan tidak beramal li ajlin nas juga karena manusia, asyirkun, syirik. Karena dia menyentuhkan manusia, ngapain? Manusia tidak lihatlah, seperti halnya Tuhan juga nggak melihat, udah sama-sama syirik. Jadi melakukan karena manusia riya, tidak melakukan karena manusia juga syirik. Berarti dia menyamakan manusia dengan Allah. Wa qultu, dan Imam Sya'rani mengatakan dalam hal ini, wa makna tarkil amali ajlinas Allah yuhibbu ayya'mala, ia tidak beramal karena manusia tidak menyukai kalau ia beramal. Artinya kalau ada manusia beramal, kalau tidak dia enggak beramal. Illa fi mahalli yahmaduhun nasi fihi, kecuali di situ ada tempat di mana orang-orang yahmaduhu, memujinya. Fihi, di dalam
tempat yang dia beramal itu. Wah, nanti saya banyak itu dipuji-puji, poriknya enak, ceramahnya enak, orang tepuk tangan atau orang kesengsem dengan saya. Udah, itu namanya riya. Fa illam yajid man yahmadu, namun demikian jika tidak ada orang yang memujinya, tarokal amal waka salah anhu, maka dia meninggalkan amal itu dan males-malesan. Banyak orangnya ada yang seperti ini, banyak. Karena itu dandani, membersihkan hati, istiqomah beramal itu jauh lebih baik daripada mengejar karomah. Seringkali orang ngejarnya karomah, dipuji, tapi dia punya combri. Bahasa Jawa itu combri ya. Ada kiai, tapi 5 orang sekelilingnya ketika subhanallah kan banyak. Jadi orang terpengaruh itu karena di manage, di branding itu banyak. Menurut saya tidak perlu. Jadi dai itu opo enake ae, ikhlas. Nah sekarang begitu ya. Ada orang jalan kiai atau ulama atau dia disebut Habib itu, di kanan kirinya kan selalu banyak orang, padahal itu combrenya. Ngerti combre? PR-nya. Begitu bikin ngomong subhanallah, yang lain subhanallah. Nah, gitu. Nggak perlu, gitu-gitu nggak perlu. Karena dia nggak ikhlas. Karena dia begitu dia ikuti, seakan-akan dia dipuji. Karena ilmunya, amalnya, apa yang dia sampaikan itu karena ingin dipuji. Maaf Bapak Ibu ya kalian ya, saya membaca aja ini dari ilmu ulama-ulama sufi, tasawuf, ulama-ulama tarekoh. Jadi ini memang ditujukan untuk membersihkan hati kita di dalam beramal, beribadah dan berilmu. Waqad kana Bisrun Khafiyun, sedangkan Syekh Bisri Al-Hafi rahimahullah taala yaqul la yambahi li amsalina ayyudhira min amali sholihah dzarratan. Tidak seyogyanya bagi seorang seperti kami kalau menampakkan amal-amal yang soleh itu meskipun itu sebiji sawi. Jangan, tutup aja. Fa kaifa bi amali allati dakhala riya? Lalu bagaimana dengan amal ibadahnya yang dimasukkan dengan riya? Hilang semua. Yang sebiji dar saja, sebiji sawi saja sebaiknya diumpetin kok. Lah ini bloko suto sak blegere ingin dipuji, ya udah nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Fal aula bi amsalinal kitmanu, maka yang lebih utama bagi orang seperti kami adalah menyembunyikan amal ibadah. Wa qad balagha an Isa alaihi salatu wasallam kana yaqulul khawarin, pada suatu saat Nabi Isa berkata kepada pengikutnya Khawarin, ya Nabi Isa alaihissalam beliau mengatakan, in kana yaumus shaumil akhadikum falyadhan ra'sahu lil haitah. Apabila telah tiba kamu berpuasa salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia meminyaki rambutnya dan jenggotnya. Ya. Wa ismah wa yamsah safaitahi la ilan yaron nas annau shaimun, maka mengusap 2 bibirnya agar supaya orang-orang tidak mengira ia sedang puasa. Jadi puasa sunat tidak usah bibirnya dikering-keringkan. Puasa ya, tidak usah. Kalau perlu di bibir dibasahin ada air rambutnya ini seakan-akan ada air di sekitarnya, seakan-akan baru minum. Jadi nggak usah merajuk, aduh saya nggak kuat, jangan ya saya lagi puasa. Lah puasa dituduh-tuduh norek. Nah itulah. Jadi Nabi Isa mengajari muridnya kalau sedang puasa, biar nggak kelihatan puasa, bibirnya sama janggutnya itu disuruh basahi, seakan-akan habis makan. Saking ingin
menyimpan, mengumpetkan. Nah, mengumpet apa ya? Diumpetkan, disembunyikan amalnya itu. Waqad kana Fudail ibnu Iyad dan Syekh Fudail ibnu Iyad beliau mengatakan khairul ilmi wal amal ma khafiyu min anin nas. Sebaik-baik ilmu dan amal adalah sesuatu amal yang tersembunyi dari hadapan manusia. Itu sebaik-baik. Umpama ayam diengkrami itu netes semua. Tapi kalau begitu ingin dipuji manusia, ada yang dadar, nggak jadi, itu nggak netes. Syekh Ikrimah rahimahullah yaqul ma ra'aitu aqalla aqlan, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih sedikit akalnya mimman ya'lama min nafsisu, daripada seorang yang mengetahui dirinya dalamnya terhadap keburukan. Jadi rugi karena akalnya nggak sehat, sudah berbuat, sudah beramal, tidak berbuah. Nah, karena apa? Riya itu. Ya, karena itu biar berbuah ya disembunyikan. Wa yuhibbu minan nas yasfuhu bil ilmi was sholih. Namun ia menyukai dari masyarakat kalau mereka memilih dirinya sebab berilmu dan berbuat kebaikan. Lek ono wong, kalau ada orang berbuat baik, kalau tidak enggak. Lah itu riya. Wala yudalli qulubil mu'minina an tattali'a ala su'i sarirah. Dan tidak boleh tidak hati seorang mukmin akan melihat keburukan hati nuranya. Dan perumpamaan orang itu wa mathlum min gharasis saukan, perumpamaan itu seperti perumpamaan orang yang menanam duri. Wa talaba ayyahmila lahu rutban, namun dia menuntut duri itu berbuah korma. Enggak mungkin. Wong lek riya seakan-akan mau berbuah pahala yang besar. Ini diibaratkan oleh Syekh Ikrimah, kita itu menanam pohon berduri. Kok njaluk korma? Oh, enggak mungkin. Ya, memangnya buah nangka berdaun sirih ini nggak ada, nggak nyambung. Ya. Jadi kalau mau berbuah yang ikhlas, disembunyikan, dibersihkan hati, membersihkan hatinya banyak zikir, syukur-syukur alhamdulillah zikirnya itu dengan torekoh itu lebih banyak mengajari kita akan tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita. Ya, dan wa tazkiyatun nafas, dan membersihkan jiwa kita. Wa kana Qatadah rahimahullah ta'ala, dan Imam Qatadah mengatakan idza ra'al alima bi ilmi wa amalihi, apabila telah bersikap riya, idza ra'a, apabila sudah seseorang alim riya bi ilmihi, di dalam ilmunya dan amalnya, yaqulullah ta'ala malaikatu alaihimussalam ungduru ila hadza yastazi'u fi wa lam yakhsha minni. Beliau mengatakan, ya, Allah Ta'ala wa malaikatu alaihimussalam, maka Allah dan para malaikatnya alaihissalam mengatakan ungduru ila hadza yastazi'u, kalian perhatikan orang ini, ya, walam yakhsha minni, ia mengejek aku, yastazubi, walam yakhsha minni, dan dia tidak takut kepadaku. Lah, takutnya itu menungsoy. Beramal karena dilihat manusia, bukan karena aku. Itu kan ngejek aku, kata Allah. Katanya menyebut nama Allah, katanya ngejak zikir. Loh, kamu kok ingin dipuji manusia? Mimpin istighosah kok minta duit? Nah, ngejek aku, kata Allah. Maka dengan demikian, sungguh orang seperti ini tidak akan bermakna dan dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Diteruskan, wa anal azimul hab jabar,
Padahal aku, kata Allah, azimun yang maha agung, al-jabbaru yang maha memaksa. Saya siksa kamu itu. Urusan dunia, urusan duit saja. Ceramah duit, ngaji duit. Marjet lagi. Ngasih price lagi. Kalau saya ceramah di luar Jawa sekian, kalau di Jawa sekian. Na'udzubillah min dzalik. Ya, satu lagi. Wa kana amil mu'min Umar ibn Khattab radhiyallahu Imam Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, idza ra'a hadan yuta'tiu unukahu fi shalah bidribuhu bidarrihi. Apabila belum melihat seorang berlebih-lebihan membungkukkan lehernya dalam salat, ya, yadribuhu bidirrihi, maka belum memukul orang itu dengan tongkat kecilnya. Wa yaqullahu waihaka innal khusu'i fil qalbi, celakalah kamu, sesungguhnya khusyuk itu terletak di dalam hati. Salat juga nggak usah lama-lama, bukan berarti tidak boleh lama, boleh, tapi yang khusyuk. Imam jangan lama-lama, ikut apa yang ada di jamaahnya. Suratnya nggak usah panjang-panjang, ya. Tidak selalu apa itu al-a'la, ya, sabihis. Ya kalau maghrib ya jangan sabihis, rek. Cukup kuliah sama idzaja, udah cukup. Itu peh apa ya? Peh itu apa ya? Orang Tulungagung itu peh. Mumpung saya imam, biar tahu saya bacanya, suratnya dipanjang. Jamaahnya resah enggak? Resah. Sujudnya dilama-lama, rukuknya lah, capek pinggangnya, capek. Jadi bukan berarti tidak boleh lama, tapi dua, lihat jamaahnya. Yang kedua adalah yang penting khusyuknya, khudurnya. Ya. Antak buta Allah ka'annaka tarahu. Itu yang penting. Menjadikan menghunjam diri di dalam sholat, bukan karena lamanya. Karena itu Umar bin Khattab tidak suka kalau ada orang sujudnya lama-lama, pukul aja. Mana beliau kan orangnya keras. Kalau ada macam-macam keras, pukul aja dengan tokannya. Ojo suwe-suwe rek, apalagi jadi imam. Kira-kira gitu. Demikian, terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Kita banyak mendapatkan ibroh, pelajaran dari tentang ikhlas dari beberapa orang alim, orang ahli tasawuf, ahli tarekoh, dan itu semua adalah suri teladan buat kita semua. Akhul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.